Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 amalan untuk mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kali ini kita akan membahas 4 amalan untuk kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang pertama adalah membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membaca ayat kursi sesudah sholat dan sebelum tidur. Dan yang keempat adalah menjaga sedekah subuh. Amalan yang pertama adalah membaca Al-Quran setiap hari. Jangan pernah lewat 1 hari tidak membaca Al-Quran. Kalau belum bisa membaca Al-Quran, kita bisa menyimak dan mendengar. Kalaupun kita merasa membaca Al-Qurannya belum lancar, tidak apa-apa, kita mendengar saja karena pahalanya sama. Yang membaca dan yang menyimak atau mendengar pahalanya sama, yaitu setiap 1 huruf mendapat 10 kebaikan. Rasulullah berkata, barang siapa yang membaca kitab Allah 1 huruf saja dapat 1 kebaikan, dan 1 kebaikan pula dilipatkan Allah menjadi 10 kebaikan. Tidak ada amalan yang memberikan pahala per huruf kecuali hanya Al-Quran, tidak dengan Injil, Taurat, Zabur, dan lainnya. Tidak ada pahala dari setiap hurufnya. Bahkan sholat kita mendapat pahala 10 kali lipat dari seluruh total sholat kita. Tidak dihitung dari setiap ruku atau sujud, tapi dihitung dari seluruh total sholat kita. Kita sholat 5 waktu sehari, kita dapat pahala 50 pahala. Sebagaimana diperintahkan di awal 50 kali sholat. Tapi membaca Al-Quran satu-satunya ibadah yang pahalanya per 1 huruf. Ada kabar gembira untuk kita semua yang masih membaca Al-Qur'annya berbata-bata, belum lancar, tapi kita ingin membaca Al-Quran, di mana kita takut salah dan menjadikan dosa. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, kemudian dia berbata-bata sampai berat, susah, sulit untuk membaca Al-Quran, tapi dia tetap mempertahankan dan terus melanjutkan sesuai kemampuannya. Kata Rasulullah, akan Allah berikan 2 kali pahala. Selain setiap 1 huruf 10 kali lipat, dia mendapat 2 kali pahala. 1, karena dia mau membaca Al-Quran. Yang kedua, kesulitan yang ia hadapi di saat membaca Al-Quran. Allah hargai perjuangan itu dengan Allah memberi pahala. Berarti semua yang bersama Al-Quran tidak ada yang merugi. Bahkan apabila kita baca Al-Quran tidak baca terjemahannya, kita diperbolehkan. Apabila kita membaca Al-Quran sampai khatam tapi tidak paham sama sekali, tetap kita diperbolehkan. Karena target kita membaca Al-Quran ada 4. Target yang pertama adalah baca walaupun tidak paham, tetap dapat setiap 1 huruf 10 kebaikan. Itu namanya standar, walaupun tidak paham sama sekali, karena Rasul menjanjikan pahala setiap huruf 10 kebaikan, tidak dikaitkan dengan faham. Target yang kedua adalah baca dan faham, berarti ada upaya untuk memahaminya, itu lebih besar pahalanya. Target yang ketiga adalah baca, faham, dan menghayati, ini lebih dahsyat pahalanya. Yang terakhir, target yang keempat adalah baca, faham, menghayati, dan mengamalkan. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jangan gara-gara tidak faham tinggalkan baca. Tidak bisa menghayati, tinggalkan baca. Tidak bisa mengamalkan, tinggalkan baca. Standar baca tetap mendapatkan pahala setiap 1 huruf 10 kebaikan. Usahakan setiap hari kita selalu membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Kemudian amalan yang kedua untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Jangan pernah tinggalkan sholawat. Kalau bisa, kita membaca sholawat dalam sehari minimal 100 kali. Karena sekali kita sholawat kepada Rasulullah, kita mendapat 10 kali rahmat. Berarti kalau kita membaca 100 kali sholawat, kita akan mendapat 1000 kali rahmat. Salah satu wasilah Allah mengangkat bala adalah kita harus mengundang rahmat. Kalau ada rahmat, tidak ada bala. Cara kita undang rahmat adalah perbanyak sholawat. Kita bisa membaca sholawat dengan memakai Sayyidina ataupun tidak memakai Sayyidina, dengan membaca sholawat yang panjang ataupun sholawat yang pendek. Dengan sholawat yang kita bisa, semua diperbolehkan. Kemudian amalan yang ketiga adalah membaca ayat kursi setelah sholat dan sebelum tidur. Kita harus usahakan selalu membaca sehabis sholat. Jangan pernah kita tinggalkan, karena pahalanya sangat luar biasa. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, dijamin masuk surga. Apabila sehabis sholat, walaupun sesibuk apapun, seburu-buru apapun kita dalam sholat, usahakan kita selalu membaca ayat kursi sehabis sholat. Tentunya kita juga usahakan baca zikir yang lain seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan doa-doa yang lainnya. Tapi di waktu kita terburu-buru, mungkin ada urusan atau pekerjaan lagi, zikir itu bisa kita baca sambil berjalan atau mengerjakan aktivitas. Tapi ayat kursi jangan sampai tertinggal atau terlupa, karena ayat kursi itu jaminan untuk masuk surga. Bahkan kata Rasulullah, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga berkat ayat kursi. Satu ayat saja jaminannya masuk surga. Bagaimana kalau 30 juz Al-Quran? Kemudian ayat kursi dibaca sebelum tidur. Kalau kita membaca ayat kursi sebelum tidur, maka kita akan dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan didekati oleh syaitan. Kalau anak kita sudah tidur dan lupa belum membaca ayat kursi, maka kita orang tuanya bisa bacakan ayat kursi sambil kita usap kepalanya. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak didekati oleh syaitan. Kemudian amalan yang keempat adalah menjaga sedekah subuh. Maksud sedekah subuh adalah sehabis sholat subuh, baik di rumah ataupun di masjid, kita bersedekah. Mungkin kita agak susah mencari anak yatim atau orang miskin di subuh hari, tapi kita bisa memakai kotak atau toples untuk kita mengumpulkan uang sedekah subuh kita. Setiap anggota keluarga mempunyai kotak masing-masing. Sehabis kita selesai sholat subuh, sebelum beraktivitas, kita isi sedekahnya. Kita bisa isi sesuai kemampuan kita, bebas berapa saja. Tapi ada rahasia di balik sedekah subuh. Ketika kita mengisi kotak amal sedekah subuh, jangan sampai lupa untuk berdoa. Kadang kita suka bersedekah, tapi lupa untuk membaca doa. Padahal saat kita bersedekah dan berdoa, doanya dijamin makbul dan hajat pun akan diterima. Setelah kita mengisi kotak amal, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah subuh ini, anugerahkan kepadaku keturunan penghafal Al-Quran. Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh ini, sembuhkan penyakit orang tuaku yang sedang sakit. Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku yang sudah wafat. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, mudahkan ya Allah rezeki yang berkah untuk bisa ke tanah suci, haji dan umroh, dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berdoa apa saja setelah itu. Sedekah subuh sangat dahsyat. Apapun hajatnya, kalau bisa kita mengisi sedekah subuh cukup satu hajat. Kita harus sesuaikan sedekah kita dengan hajat kita. Sebesar apapun hajat kita, maka kalau bisa sedekah kita juga semakin besar. Bukannya Allah tidak mau mengabulkan semua hajat kita, tapi seharusnya kita malu. Kita beri kepada Allah hanya sedikit,
tapi kita mau hajat-hajat kita yang banyak minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus memberi kepada Allah yang luar biasa, maka Allah akan kabulkan hajat kita yang luar biasa pula. Kalau kita memberi Allah biasa, jangan minta kepada Allah yang luar biasa. Kembali lagi disesuaikan dengan kemampuan kita. Insya Allah, Allah memberi pahala sedekah kita yang sampai hari kiamat tidak akan pernah putus. Amin ya robbal alamin. Sekian pembahasan kita kali ini tentang 4 amalan untuk mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi adalah membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membaca ayat kursi sesudah sholat dan sebelum tidur. Dan yang keempat adalah menjaga sedekah subuh. Insya Allah kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkannya dan mendapat rahmat dan barokahnya, serta selalu diberi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.